Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alifian Dika Saputra, NIM 202121143 dari Prodi Hukum Keluarga Islam 1E. Ini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Islam. Kejayaan Islam di abad pertengahan merupakan pencapaian yang luar biasa yang mungkin tidak akan bisa terulang kembali. Kejayaan Islam yang sangat pesat ini terjadi antara kurun waktu abad ketiga sampai dengan abad kelima Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan cendekiawan muslim yang berkompeten dalam berbagai bidang keilmuan, baik itu keilmuan Islam maupun keilmuan umum. Oleh karena itu, di periode ini disebut juga dengan periode kebangkitan pemikiran budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Sebab-sebab kejayaan peradaban Islam. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Asimilasi dengan bangsa lain membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu. Salah satunya adalah asimilasi dengan Persia, yaitu pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan. Selain itu juga berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi, sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak ilmu, terutama filsafat. 2. Gencarnya gerakan penerjemah. Dalam proses terjemahan ini dilakukan dengan 3 fase, yaitu sebagai berikut. 1. Pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini penerjemah didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan mantik. 2. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. 3. Setelah tahun 300 Hijriah, dalam fase ini proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Mereka termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Majunya pola pikir filsuf Yunani memberikan motivasi bagi ilmuwan muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga muncul ilmuwan seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Umay Khayyam, dan Ibnu Rushd. 4. Adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Para ilmu Islam senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan ilmu dengan cara belajar dan membaca buku-buku yang bermanfaat. Dan sebab-sebab keruntuhan peradaban Islam. Banyak faktor yang menyebabkan runtuhnya peradaban Islam, khususnya di akhir kekhalifahan Utsmani yang berpusat di Istanbul, Turki. Faktor-faktor tersebut antara lain karena umat Islam mulai meninggalkan ajaran Islam, larut dalam kesenangan duniawi, dari para elit sampai masyarakat tenggelam dalam kubangan syahwat, hedonisme, dan materialisme. Pelanggaran terhadap syariat Islam menjadi sesuatu yang lumrah sehingga membuka pintu merebaknya aliran sesat, bid'ah, syirik, dan khurafat. Runtuhnya peradaban Islam. 1. Fondasi peradaban. Efek dari semua sebab dan akibat di atas adalah runtuhnya fondasi peradaban, sehingga kemudian goncangan yang datang dari eksternal secepatnya mampu merobohkan sisa-sisa peradaban Islam yang memang pada awalnya dibangun atas fondasi syariat Islam. Yang kedua, perilaku tercela. Perilaku tercela yang melanggar syariat Islam ini sebagai penyebab runtuhnya sebuah peradaban juga mendapat justifikasi dari Al-Quran ketika Allah Subhanahu berfirman,
Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Pencurian atau korupsi, kefasikan, kerusakan moral, zina, rekayasa dalam mata pencaharian, berbohong, judi menipu, menggelapkan, menyimpang dari keimanan, aliran sesat, dan praktik riba semuanya memiliki andil atas runtuhnya peradaban Islam. Ini berbeda dari sistem di luar Islam yang dibangun atas dasar kerusakan-kerusakan tersebut, karena memang mereka melihat kerusakan dalam perspektif ajaran Islam sebagai kebaikan dalam perspektif mereka. Dalam aspek ekonomi misalnya, Islam melarang riba, sementara sistem kafir membolehkannya. Ketika umat Islam menggunakan sistem riba dalam praktek ekonomi perbankan, maka itulah tanda kehancuran dan kemunduran. Cara untuk memperoleh kembali masa kejayaan peradaban Islam. Bangun ilmu yang mapan. Dengan ilmu, adab seorang muslim juga bisa terjaga. Ia makin mengenal siapa dirinya dan mengetahui hak dan kewajibannya, mulai dari peran sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan Pencipta dan menjadi khalifah yang bertugas mengurus kemaslahatan di muka bumi. Disebutkan fungsi ilmu selain membenarkan amalan dan menguatkan keimanan, ilmu juga bisa menaikkan derajat orang tersebut di hadapan Allah. 2. Membangun iman yang mendalam. Bagi orang beriman, apapun itu pastinya tak cukup jika tak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengilmui syariat Islam secara rinci, bahkan menghafal dalil-dalil yang ada hanya menjadi sia-sia jika tak disadari dengan pondasi iman atau hidayah. Yang ketiga, membangun ukhuwah yang kokoh. Longgarnya ukhuwah persaudaraan di tengah umat Islam menyuburkan krisis yang menimpa saat ini. Hal ini menjadi peluang besar bagi musuh-musuh Islam untuk memberanikan rajutan ukhuwah yang terjalin, mendinginkan dekapan ukhuwah, dan menjadikan cinta sesama saudara muslim berubah tawar dan hampa. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.